Dosma kasih angin surga buat si Iya, Dosma kasih angin surga buat Logi Crot. Bilang, tenang, tenang, saya akan backup kamu, saya akan tolong kamu. Padahal Logi Crot itu udah pingin minta maaf sama Bang Zuma, pingin tabayun ya, pingin baik-baik. Tapi Dosma bilang, jangan, nanti kita malu gitu kan. Masa kamu minta maaf sama Zuma, artinya kamu mengaku kalah gitu. Ya jangan, Ya, jangan, emang saya akan kalah tolong kamu. faktanya. Ya udah masuk. Gimana faktanya emang kalah dia? Iya. Itulah Enggak, kadang-kadang orang aku mau tanya. apa ya? Emang gini. Aku cuma tanya prediksimu. Siapa nanti pas di persidangan kuasa hukum Logi Crot? Emang Dodos? Iya, Dosma. Grupnya dia lah. Kalau nggak Dosma ya anggotanya mungkin. Surat kuasa nggak mungkin juga lah. Dia membela orang yang menistakan agamanya, kan ngaco. Iya, memang faktanya itu kok. Mau cuman pembelanya Dosma. Enggak, emang Nggak apa-apa lah. surat kuasanya udah atas nama Dosma. Kan belum. Ya, udah atas nama ininya. Mereka punya tim. Jadi siapapun bisa kan. Yang penting namanya ada tertulis di situ. Ada Dosma, Iya. ada yang lain-lain kok. Oh, gitu ya. Kasihan ya, jadi- masih si Kojul kalau surat kuasanya atas nama Dosma. Tapi yang Iya. dipanggil untuk jadi kasus Bang Zuma, si Logi Crot ini kan aneh. Yang kasihan ini malpraktek kalau aku bilang ya. Ini efek malpraktek nih. Kayak gimana tuh? Dia pikir Dosma itu sangat kuat, sangat hebat, bisa melindungi dia. Rupanya jadi seperti ini. Wah. Kasihan. Kores lagi on the way balik, bentar lagi nyampe dia. Di studio atau di mana lu, Kojul? Di tempatku sendiri. Oh, mantap lah. Anjay. Goldian kapan masuk penjara? Anjir. Masa ada orang nanya gitu, Gol? Ngapain aku masuk penjara, guys? Masuk ke kantor polisi, oke. Ngurusin berkas, SKCK, nah baru bener. Kalau masuk penjara, tindakan kriminal apa yang aku lakuin kan? Terlalu jelek. Lu nggak tahu dulu banyak bercandaan kalau orang jelek itu ditangkap. Kores dong harusnya ketangkap. Ya, Kores sudah pernah ditangkap. Ya, tadi malam aku nyimak istrinya live ya. Kalau bagi teman-teman yang punya video istrinya boleh kirimkan biar kita bahas nanti ya. Ada recordnya nggak, Kojul? Aku dapat info tapi nggak ada yang ngirim. Ya itu dia, nggak ada yang ngirim. Punya Logika kan? Iya, Live-nya di akunnya Logika kan? yoi. Bagus itu kalau lu ada videonya, bisa diangkat juga. Baru kita kasih. Itu dia, komentar. ada yang punya nggak? Kasihan Logika. Bang Goldian diapain aja ente sama Brimo? Aman, everything is underwear. Si Cuma Goldian aku butuh dikasih. HP. Nah, aku sekarang nge-live nggak bisa pakai sound card karena HP ku butut. Kurang menggelegar. HP-nya Julius Astagfirullah. bilang. Tapi ini dibilang Nggak bisa pakai sound card ya. Aku ada sound card tapi nggak bisa aku pakai gara-gara HP butut ini. HP butut Gol. Ya udah sini 1 juta aku kasih. Lah, apa juga? 1,5 juta lah, 1,5 juta. Oh, Ya sini HP butut kan. 1,5 juta, aku bayarin. Jangan. 5 juta orang mau HP ini. Duh, Bang Andi live group. Walah. Wah. 21.30 tadi kapan? Mari kita lihat jamnya. Oh, udah lama baru sadar orang. Oh, setelah Gurunda ya. Mana Kores ini lama ini, Kelvin Jeng nih.
Besok lu datang kok, Jul. Nggak, aku nyusul. Soalnya aku mau ngantar ini bini. Oke. Lamanya pengacara apa mau pansos. Iya, kita butuh pertolongan kalian ini. Nunggu kores dulu. Ada yang mau kita upayakan setelah Dosma habis ini. Lihat-lihat. Kejutannya lihat ya. Para penghujat satu persatu teman-teman akan masuk ke jeruji. Atau dia akan tidur gratis di Hotel Pleidoy. Oh, FYI kok Jul. Sebelum ke kores bahas ini enak. Si Kucluk udah bebas. Itu beneran Loh, nggak? kan aku yang tulis di grup. Enggak, itu beneran nggak? Udah benar, udah bebas ya. Syarat. Oh, bebas bersyarat, wajib lapor berarti ya. Dia kenanya Iya, jadi- 6 kan? Enggak, dia kenanya 6,5 tahun. Terus dia awalnya kan 10. Iya, Pertama tuntutan 10, terus dia banding jadi 6,5. Terus di Mahkamah Enggak, Mahkamah bentar. MK ya. Bentar dulu. Putusan hakim itu 6 atau 10? Awalnya 10. Oh, 10 terus ngajuin banding ya, kena 6 ya. Ya. 6,5. Oh, 6,5 anjir. Mantap tuh. Ini sih lagi cerot berapa kira-kira ya? Ya, tebak-tebak berapa lama logika masuk penjara? Tiga aku. Lo berapa kok Jul? 1,5 sampai 2 tahun. Aduh. Kebentaran itu. Ya, Masalahnya kan balik Kristen lagi. bela lo. Yang jadi masalah Kristen ngebela. Iya betul. Jadi ujung-ujungnya ya biasanya hakim itu akan melihat vonis-vonis dari kasus-kasus serupa sebelumnya. Biasanya ya akan segitu. Oh, Itu jadi bahan pertimbangan. Kita hukum kita ini hukum Belanda, bukan civil law. Kalau civil law itu putusan hakim sebelumnya yang kayak di Amerika itu dijadikan landasan atau patokan untuk hakim memutuskan perkara. Nggak tahu aku kebalik. Enggak, tapi kurang lebih akan segitu. Ujung-ujungnya kurang lebih akan segitu. Paling lama 1,5 tahun aku bilang. Setahun setengah itu ngejalani atau putusan? Putusan. Bentar, setahun setengah, kucluk 6 loh. Lah kuculuk itu kan karena pasal yang kasihkan ke dia tuh bukan pasal penistaan agama, Apa? membuat keonaran. Oh, oke. Beda-beda. Itu memang vonis maksimalnya 10 tahun. Kalau penistaan agama tuh vonis maksimalnya 5,5. Oh. Halo Akang, Assalamualaikum. Masih hidup Akang? Assalamualaikum Kang. Aku tahu kamu hebat. Bentar. Muhammad Kece bebas ya. Kita cari dulu ya. Udah ada beritanya belum? Belum ada yang angkat. Oh iya, bandingnya dia kena 6 tahun. Kata si Bom dia bebas dia. Ini. Tebak. Akang masuk berapa tahun? Akang cocoknya 6 tahun. Tunggu loh, Daud Ali itu bukan ini loh. Minang Kristen tuh bukan Daud Ali, gimana sih? Belum ada berita media yang nyorot si Kucluk ini ya. Belum ada. Karena memang Keep silent. Bom kan bikin konten tadi ya. Bom bukan bikin konten, Bom butuh donasi. Anjir, open donasi dia. Ya iyalah. Apa sih IG-nya? YouTube-nya Bom. Assalamualaikum Gurunda.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gurunda kita, wabarakatuh. Panglima kita. Iya, Masya Allah. Apa kabar? Baru Ada. ketemu nggak sampai 1 jam, Bang. Lagi kurang tapi udah mulai ya. Ya, kita Ini tunggu kenapa Kores ini? dulu atau gimana? Iya, bisa. Tidak Tunggu aja dulu. mengenal Tritunggal. Orang Yahudi jauh Nah, ini. lebih mengenal Tritunggal daripada mereka. Besar kan Pak? Mulai di menit kedua, Res. Gol. Menit Ini kedua yang ya. berbicara Murid rabi ortodoks nih. Rabi ortodoks. Tuh, karena dulu Jaringan. saat itu nggak boleh. Jaringan. Ya, jadi Ya, satu hal yang mungkin saya akan berbicara, mungkin anak-anak Tuhan yang mungkin yang sudah pernah kenal beliau, anak-anak Tuhan, cici. Anak juntili. Anak-anak Tuhan, anak juntili. nanti saya kasih Anak nomor buaya. rekening dan nomor teleponnya beliau, ya. Tapi untuk anak orang-orang yang khusus, yang saya nggak sembarang kasih ya, yang pernah berhubungan dengan Pak KJ, yang orang-orang itu saya tahu itu Kristen, ya. Shalom Bapak Franciscus Kiatma, ya, karena Pak KJ informasinya beliau ya tidak tinggal sama satu keluarga karena beliau ada punya masalah, ya. Jadi dia tinggal di rumah tersendiri dan dia butuh sangat sekali butuh pertolongan. Oke, yang teman-teman yang mau bantu, jangan kasih istrinya. Dia udah ada yang istrinya begini, sudah untuk sementara renggang. Jadi istri jangan kasih istrinya. Jangan melalui istrinya, langsung ke Pak Aceh saja, ke Pak Aceh kalau mau bantu ke Pak Aceh. Kalau yang mau nanti minta nomor rekeningnya Pak Aceh, nanti hubungi Pak Bom ya. Hubungi Pak Bom. Nanti rekeningnya langsung Pak Aceh, nanti tapi orang yang mau bantu Pak KJ harus telepon kalau Anda orang Kristen, karena ini sangat dijaga ya, Pak KJ punya status. Jadi beliau sekarang ini tinggal di rumah kontrak. Untuk ini jujur aja saya kasih tahu, perlu dia dibantu, ya. Itu aja. Pak KJ udah bebas dia, ya, tapi dia nggak bisa masuk dalam dunia ini. Dia 6 bulan ya, Babe ya. Itu apa 6 bulan masa ini ya, bebas bersyarat ya, itu ya Babe ya, 6 bulan ya. Ya nggak tahu. Dia yang tahu. Udah kan ada. Udah bebas Gurunda si kucluk. Tapi nggak apa-apa lah rasain hotel gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, apa ini yang mau kita bahas dan kita ikhtiarkan, teman-teman? Yang kita bahas malam ini, para teritung-teritung pembenci Islam akan segera mendekam mengikuti jejak si Logicrot. Logicrot siapa Logicrot? Si Cebol. Siapa itu? Nggak tahu Gurunda yang petentang-petenteng nantangin Gurunda. Akhirnya minta maaf juga. Siapa itu dia? Waduh, hamba juga nggak tahu Gurunda. Kasih kisi-kisi saja saya, Ji. Itu teman baiknya Gurunda. Sahabat Gurunda. Saha? Ini trio pembuli udah kumpul. Saha eta? Aduh. Si Borokokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsawan-bangsawan api yang terhormat. Apologet Pak Pera. Alhamdulillah. Ikhwan, kami sudah memendam terlalu lama kabar gembira ini, dan malam ini kami putuskan. Noise. Siapa nih? Siapa ya? Aku. Lu Lu berisik. Lu suara lu tuh macam apa ya? Macam ini lu. Toa yang tak terkontrol. Sudah. Aman. Oke. Ya, serius. Yuk, kita mulai. Ya open kojul. Duluan, Res. Gurunda di atas lah. Ya, silakan. Res, pembukaan. Iya Ikhwan, seperti yang gue bilang tadi. Woi, grup bendahara sepi. Itu Ustadz Alif update. Tunggu.
Seperti yang kita sampaikan tadi, Ikhwan, ada kabar gembira untuk kalian semua yang harus kalian ketahui dan resmi keluar dari mulut kami, Apologet Islam Indonesia, para tentara-tentara terdepan yang melawan penghujat-penghujat Islam. Kabar gembira ini akan kami sampaikan kepada kalian sesaat lagi beserta kronologisnya, dan ini akan menjadi pelepas dahaga kalian berikutnya setelah program-program sukses API sebelum-sebelumnya. Gitu ikhwani fisabilillah ya. Jadi stay tune dulu lah. Kita tunggu sampai 30k ya viewernya. 30k viewernya baru kita berbagi cerita. Belum 30k ya ditahan aja dulu gitu. Waduh, lama banget dong kalau gitu. Berarti teman-teman harus kerja nih, teman-teman yang di bawah, posting ulang, di share-share ya ke teman-teman yang lain ya, atau dijadiin apa kek, history kayak apa kayak, ayo cepat 30k dulu guys. Story. Oh history salah gue. Lihat dong, lihat ini, lihat bre, lihat. Tuh, kalau misalnya udah mengenai API, kita semua langsung pada pakai seragam API. Nih, biru emas. Itu seragam tentara API, Ikhwan. Elit infanterinya API. Karena ini beritanya penting, bre, gitu. Iya. Kecuali Goldian sama Akang. Kemudian sama Kian Santang ini, sama si host ini rakyat jelata. Juga ya Panjul. Oke. Mungkin kubuka aja ya biar cepat, karena juga Bang Zuma sudah live kan di YouTube dan teman-teman juga sudah live. Ya, assalamualaikum warahmatullahi semua. Di kesempatan kali ini kita akan membuat satu pengumuman resmi tentunya dari Yayasan Apologet Islam Indonesia, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar apa saja sih yang sudah dilakukan oleh API terhadap para penghujat-penghujat yang ada di luar sana. Banyak orang bertanya, Bang, bagaimana kasus Logika? Bagaimana Agatha? Bagaimana Kiamat? Dan sebagainya. Di sini kita akan menjawab itu semua, tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu, negara kita adalah negara hukum. Ada mekanismenya. Nggak bisa ya, begitu kita bilang si A, si B, si C menghujat, harus langsung ditangkap. Nggak bisa teman-teman. Yang berhak menangkap adalah penegak hukum, bukan kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengikuti prosedur tersebut. Yaitu apa? Ya kita mendorong agar penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada orang-orang yang sudah merusak toleransi dan membuat dunia diskusi lintas iman ini jadi hancur, membuat intoleransi di negara kita, membuat antar umat beragama hidup tidak rukun. Nah, ini yang kita dorong kepada para penegak hukum, kepada pihak pemerintah agar memproses orang-orang yang sudah merusak ketertiban ini. Dan alhamdulillah, dari sekian program-program yang dibuat oleh API, ya, yang baru-baru ini sudah berhasil atau bisa dibilang sudah final, itu adalah seorang Logika atau Taufik ya. Taufik yang kita tahu melakukan penistaan agama dengan menginjak kitab suci agama lain. Bahkan setelah dia melakukan tindakan tersebut, dia memfitnah. Dia memfitnah Bang Zuma, dia memfitnah API, bahwa ini dilakukan atas perintah dari Bang Zuma, dan ternyata semua yang dia sampaikan hanyalah fitnah belaka, tidak ada bukti. Alias, hal tersebut dia sampaikan untuk membuat orang-orang Kristen itu tidak melaporkan dia, dan ya menganggap bahwa yang kasar, ya yang tidak toleransi itu adalah API. Nah, ini kan fitnah yang nyata, fitnah yang jahat. Kita nggak tahu Logika atau Taufik ini bergerak atas inisiatif pribadi atau ada orang di belakang dia yang menghasut, yang mengajarkan dia untuk berdalih, untuk berbohong seperti ini. Ya kita nggak tahu. Karena kalau kita lihat dari segi intelektual Taufik, otaknya nggak nyampe ke situ teman-teman. Otaknya nggak nyampe ke situ untuk berpikir menuduh orang lain. Nah, jadi kuat dugaan ada aktor di belakang itu. Dan kita tunggu saja apakah Taufik akan bernyanyi ya. Apakah nanti dia akan bernyanyi di persidangan bahwa dia disuruh oleh orang lain untuk memfitnah Bang Zuma dan teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga mau umumkan bahwa insya Allah, ya sekali lagi insya Allah dalam waktu dekat akan ada
penghujat-penghujat lain yang bernasib serupa dengan logika akan ikut menikmati hotel gratis seperti Taufik. Ya, kita doakan saja semoga dalam waktu dekat penegak hukum bisa segera memproses orang-orang tersebut. Kalau kalian nanya kepada kami, siapa itu bang orangnya? Sekali lagi itu bukan ranah kami, yaitu bukan kapasitas kami untuk menyampaikan. Itu adalah hak kewenangan dari penegak hukum. Kalau memang nanti penegak hukum sudah final, ya, sudah ingkrah bahwa orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah ditangkap, baru nanti kita umumkan. Tapi kalau belum, ya kita tidak boleh mendahului penegak hukum. Tapi mari sama-sama kita berdoa, semoga segera ada kabar baik. Ya, jadi ini adalah video ataupun live yang kami buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen selama ini. Karena memang ini udah lama sekali ditanyakan. Ya, bahkan bisa dibilang sudah berbulan-bulan gitu. Orang yang pingin sekali mendengarkan bagaimana perkembangan dari para penghujat ini. Ya, itu. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Kores. Ya, Yes, thank you Jul udah dibuka. Thank you udah dibuka. Nah, itulah kabar gembira pembukaannya Ikhwan ya. Yang kalian nanti-nantikan, yang kalian itu kesel banget beberapa bulan ke belakang, yang kalian merasa api itu nggak ngapa-ngapain. Ini lagi-lagi kesuksesan program api. Tuh lihat foto di hostnya. Jadi apa yang kurang dari api menurut kalian, Ikhwan? Apa yang kurang? Kurang bajunya. Ini bajunya masih merah. Baju ambasador. Iya. Shopee. Dibacain nggak pelaporannya si itu? Nggak boleh ya? Atau Nggak boleh, gimana? nggak boleh. Nggak boleh. ya? Nggak. Kita nggak akan singgung ke situ. Ya. Semoga beritanya benar. Enggak, ini editan ini kita Photoshop itu. Photoshop bagus banget. Jadi kita kepedean dong ngomong di sini. Ya asli lah Ikhwan gitu kan. Ya asli lah. Lihat kalau kalian kurang percaya ini asli, perhatikan chat Tritung di bawah yang kejang-kejang. Yang menyangka hal seperti ini tidak akan datang kepada koalisi mereka. Yang menyangka bahwa api itu nggak punya kekuatan sama sekali untuk main di dunia nyata sebagaimana arena yang mereka buka gitu. Mereka yang mulai loh. Bre. Tapi mereka sendiri yang hancur babak belur. Kok apa ya? Kok bisa gitu? Lu tuh berpikiran ya, lu datang ke sini mencoba menghujat iman kami, lalu berkoalisi dengan Fukoro seperti ini. Terus bakal menang gitu. Kok bisa lu pikir ke sana, Bre? Gitu loh. Coba para penghujat Islam pikirin. Ini baru muslim yang memusuhi pergerakan kami yang lillahi ta'ala ini. Belum nanti para penghujat Islam yang lainnya, Bre. Dan live ini adalah pesan untuk kalian semua para pembenci Islam dan pergerakan ini. Sabar, jadi gitu ya muslim ya. Ketika mereka mencoba main di dunia nyata dan kita sambut permainannya mereka, akan ada waktu untuk mengolah ini sampai ke sana. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat yang inilah. Selamat datang di kebenaran, jangan terguncang, Bre. Kalian berikutnya. Icrot akunnya Tuan Logika. Dan kalau kalian masih belum percaya, kalian lihat akunnya Tuan Logika, di mana sang istri beliau yang dihormati di sebelah sana terbalik di jeruji besi itu sedang melakukan sosialisasi untuk pembukaan donasi bagi suaminya yang akhirnya memakan kelakuannya sendiri, gitu. Dan harusnya terhitung di bawah ini harusnya senang loh, bukan marah-marah. Harusnya senang loh. Kan ini muslim sama muslim ini. Iya enggak? Kan muslim sama muslim ini berantem. Kok kalian kepanasan? Kenapa panas? Bre, kenapa panas ini yang di bawah terhitung penghujat ini? Kan ini muslim sama muslim ini. Iya enggak? Aduh. Baru muslim sama muslim, belum penghujat dengan muslim, kan gitu ya. Ya, di sini juga udah kehadiran Kepala Dewan Pengawas kita, Peta Lempu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan Dewan Pengawas berikutnya ada Pak D. Sugi Kristologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Ben Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jul, moderator Jul. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan dari Bang Ben dulu sebelum kita kasih Bang Zuma untuk menyampaikan apa sih yang sudah dilakukan dan apa langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh API. Ya, mungkin silakan Bang Ben, ada yang mau disampaikan? Iya, untuk foto itu si logika itu saya bagikan ke apologet Islam itu, untuk AP-nya termasuk Bang Juma juga saya bagikan semua itu pas acara apa itu Maulid Nabi ya, yang ada Ustadz Nababan. Itu fotonya itu saya dapat dari siapa ya yang lapor Nora itu, orang Medan itu yang agama Muslim juga. Oh ya tahu. Siapa namanya itu yang agama Itu yang di Milad Api, di Milad Api ya. Ya, di Milad Api. Nah, dia live di TikTok. Saya bilang, emang si logikanya udah masuk. Udah masuk. Akhirnya dibuka HP-nya, diunjukin foto itu, saya langsung screenshot. Akhirnya saya bagikan ke semua apologet itu. Nah, foto itu yang ditampilkan ini, host ini, nah itu saya bagikan itu. Semua apologet Islam itu saya bagikan semua itu. Itu bekas screenshot dari saya itu. Masya Allah. Terima kasih Pak atas sumbangsihnya, atas dukungannya. Mantap Akhi Ben. Jazakallah khair. Yang saya bencinya juga itu selalu dia bermusuhan sama AP itu. Kok apologet Islam kok yang dibangga-banggakan orang Islam sendiri, harusnya mereka yang punya kapasitas, punya pengalaman, kepintaran, berdebat kayak gitu, kok saling permusuhan, menjatuhkan API. Kok kayak begini sih logika. Nah sekarang udah makan dia, tidur di hotel mewah dia itu. Siap. Oke, ada lagi mau disampaikan Bang? Biar kita dengarkan apa yang... Ya, makasih Bang Ben. Ya, assalamualaikum. Tutup ya, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita dengarkan dulu Bang Zuma yang memang cukup dekat ya sama Logi Corot, bahkan kalau tidak salah ya kan 3 kali masa begitu dekat. lah kan kalau nggak salah terakhir Bang Zuma tuh sahabat Gurunda. iya kan Bang Zuma sampai memberikan kesempatan terakhir kalau nggak salah ya di bulan lalu kalau nggak salah tuh Bang Zuma ya, betul tidak? Iya. Oke, boleh diceritain Bang, ini gimana nih ceritanya nih, kok bisa si kawan kita ini tiba-tiba kok ada di balik jeruji ini Bang? Apakah ini di kebun binatang atau di mana ini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ruqba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwa wadh-dhalimin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, akan aku masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir karena mereka mempersekutukan aku, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentang itu, dan tempat kembali mereka ialah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Waqala aidan di dalam surah An-Nisa ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariq minhum yakhshawna an-nas ka hasyatillah aw ashadda hasyat wa qalu rabbana
lima katabna alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhirah khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila, kata Allah. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka, golongan orang-orang munafik, takut kepada musuh sama seperti ketika dia takut kepada Allah, bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, yang mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita lakoni ya di dunia sosial media ini, itu adalah perang logika, sahabat-sahabat. Ada yang mundur dari peperangan, orang-orang munafik kemudian mengambil barisan, masuk ke dalam barisan musuh. Itulah orang munafik. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Mereka meminta, ya Rabb, sekiranya tak ada yang kayak begini. Kami tidak ingin kemudian berperang logika. Kami tidak ingin kemudian sangga menyangga. Kami tidak ingin kemudian mempertaruhkan iman kami dengan menggunakan data-data yang ada dalam kitab kami. Kami ingin damai. Kami ingin hidup kemudian bertetangga. Hidup setiap hari kemudian bersama. Makan bersama, tidur bersama. Meskipun di agama kami dihinakan, dinista nabi kami, dinista Tuhan kami, dinista kitab kami. Kami tidak ingin ada perpecahan. Nah, inilah yang disebut orang-orang munafik. Nah, ini saudara-saudara sekalian, saya pun mendapatkan berita ini juga meskipun saya yang melakukan interaksi yang nampak di permukaan awal mula kemarin, tetapi bukan berarti bahwasanya saya sampai mengetahui sampai ke dalam-dalamnya terkait apa yang terjadi terhadap saudara ini. Yang pasti apa yang dia tanam itulah yang dipanen. Saya hanya mendapatkan firasat kala itu karena saya yakin Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar apa yang kemudian dia sampaikan oleh lisannya. Pasti akan terijabah, karena itu adalah dia sendiri yang berdoa supaya didatangkan kepadanya satu musibah sekiranya mungkin dia tidak melakukan hal yang benar. Dan saya yakin itu akan terjadi karena dia melakukan hal yang tidak benar, yaitu melakukan kemudian fitnah yang sangat luar biasa. Sehingga saya kemudian mengambil inisiatif untuk mendekati beliau, sekiranya mungkin dia bisa kemudian bertaubat dan seterusnya. Tapi apalah daya, saya hanya manusia biasa. Ketika saya mendatangi beliau, kampung halaman beliau, justru kesannya tidak baik. Dia menyambut saya dengan cara-cara yang tidak baik. Seakan-akan saya datang untuk mencelakai atau mencederai. Ya, kesempatan yang baik ditolaknya malah. Ya, semalam saya dikagetkan dengan adanya berita di mana ada bini beliau kemudian mengumpulkan donasi dengan seseorang yang juga kita tidak kenal. Katanya si Muslim, teman-teman sekalian, wallahu alam bisawaf. Beliau kemudian mengumpulkan donasi untuk siapa ini manusia sakti satu ini. Ya, itu makanya saya mengatakan ini harus kita sampaikan ke umat karena sudah diumumkan lebih dulu dari pihak sebelah, dari pihak keluarganya sendiri yang sudah menyampaikan ke halayak banyak, ke publis, maka tak ada salahnya kalau kita juga menyampaikan hal ini kepada umat bahwa yang selama ini menggaungkan penghinaan terhadap apologet Islam Indonesia, ya dia sudah panen dari hasilnya. Sementara teman-temannya saya tengok tak ada yang berjuang. Yang berjuang kemarin itu cuma satu orang itu pun kita nggak tahu siapa, dari organisasi mana, dari kesatuan mana, kemudian tiba-tiba dia yang membantu istrinya gitu kan ya.
Nah kita nggak tahu kemana mereka ini, si peci merah, siapa lagi yang lain-lain, yang kemarin mengompori dia sampai dia lupa diri, sampai orang ini hilapnya sudah tingkat neraka gitu. Kemana mereka? Kenapa mesti harus kumpul donasi? Harusnya mereka jual semua hartanya untuk membantu temannya sendiri. Jangan pada saat temannya dalam keadaan begini, mereka malah sembunyi semuanya. Nah, untuk itulah teman-teman sekalian, perjuangan belum berakhir. Kita dalam waktu dekat juga akan memberikan berita yang ya jauh lebih dahsyat kayaknya. Karena itulah kita minta kepada seluruh netizen yang ada, yuk mari kita bahu-membahu menggolkan kemudian nazar kita, ya kita anggap ini adalah nazar kita, supaya para penghujat dan para penista ini itu semuanya bisa mendapatkan efek jerah ya dari perbuatan mereka. Karena berdirinya api itu karena mereka. Kita hadir untuk menghalau penistaan yang mereka lakukan terhadap agama kita. Kita hadir bukan karena tanpa alasan. Hadirnya kita itu disebabkan karena mereka yang membuat awal mula sehingga apologet Islam ini ada. Untuk itu sekali lagi, yuk mari teman-teman sekalian, di sini ada nomor rekening yang sudah tertera Apologet Islam Indonesia. Kalau sudah ada seruan seperti ini, berarti ada sesuatu hal yang akan kita dengarkan. Insya Allah akan mengenakkan di kuping. Ya, saya rasa nanti teman-teman yang masih muda-muda ini bisa menyuarakan secara langsung etikat baik kita ini untuk mengajak netizen mari bergabung, ya kompakkan kemudian langkah kita, serukan kemudian takbir, ya kumandangkan takbir sampai ke langit, ya bukti kemenangan umat Islam di dalam menghalau ya para penghujat Islam yang ada siang malam merusak kemudian kuping kita ketika mereka berbicara tentang Islam, tapi mereka tidak paham tentang Al-Quran dan hadits. Demikian untuk sementara. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Mantap ya. Jadi gini teman-teman, sedikit reminder ya, sedikit Bang Handi reminder mungkin kalau kita masih melihat ada di bawah atau beliau di mana? Disuruh aja naik ke sini. Siapa Bang Cuma? Akang lagi jadi ingus dari tadi naik turun nggak bisa naik. Kojul Ya, mau jadi nyampein dong. Jaringan saya nggak bagus. Jaringan Oke, nggak siap. bisa dia. Ya, jadi bagi teman-teman, kalau kita lihat Jaringan. Ya. Lanjut. Kalau kita mengacah dari apa yang terjadi selama ini, umat Muslim itu nggak pernah memulai. Tetapi kalau sudah ya yang sebelah memulai, pantang bagi kita untuk mundur. Mereka jual, kita borong. Dari dulu seperti itu. Dan kalian bisa lihat dari mulai kasus Kosman bin Sunet ya. Saya ingat sekali waktu KC alias Kosman bin Sunet itu masuk penjara, mereka bilang, Tuhan kami beserta kami, Islam pasti kalah gitu kan. Waktu itu aku ingat, saya lihat ini apaan gitu, kok jadi bawa-bawa Tuhan. Ya, udah jelas-jelas yang dia lakukan adalah penistaan agama, merusak toleransi, mereka jual Tuhannya. Mereka bilang Tuhannya beserta dia. Bahkan saya pernah ingatkan juga dengan Saifuddin Ibrahim, saya bilang jangan bawa-bawa nama Tuhan. Nanti kalau kalah, ya orang akan nyalain Tuhanmu lemah, Tuhanmu nggak bisa menolong gitu. Kan itu bahaya. Enggak, dia bilang kami pasti menang, Tuhan beserta kami. Benaran. Bayangkan ya teman-teman, hukuman maksimal 10 tahun, vonis hakim 10 tahun. Jadi untuk apa kau sidang selama ini gitu? Sampai ada pengacara dan sebagainya. Terus lanjut, ya mereka bandingin dengan Ustadz Yahya Waloni. Oh nggak terima, nggak adil gitu kan? Ya. Terus ada yang lain-lain lagi bermunculan, ya kasus-kasus yang lain. Dan kita tahu teman-teman, terakhir ini banyak sekali upaya-upaya dari pihak sebelah untuk melaporkan para apologet Islam. Tapi alhamdulillah sampai sekarang
ya Allah beserta kita, tidak satupun saudara-saudara kita ini yang ingin mereka celakai, berhasil mereka celakai, ya. Dan kalau kita bicara Taufik Logika ini sebenarnya kisahnya cukup panjang, nanti kita akan reminder. Tapi kembali lagi ya, banyak teman-teman yang bertanya, ini kenapa ada nomor yang ada di layar ini ya. Jadi ini nomor rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, di mana sekali lagi teman-teman, kita ini sedang bertempur. Dan bertempur secara hukum kita tahu membutuhkan energi yang sangat luar biasa, membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa. Dan dalam waktu dekat ini kita akan bertempur untuk hal yang jauh lebih besar tentunya daripada Logicrot ini. Dan kita harap teman-teman bisa membantu perjuangan dari Yayasan Apologet Islam Indonesia ini untuk bertempur melawan para penghujat-penghujat ini. Dan tentu saja berita berikutnya seperti Bang Zuma sudah sampaikan akan jauh lebih dahsyat, akan jauh lebih luar biasa. Tetapi sekali lagi, kami belum punya kapasitas untuk mendahului, ya, untuk ngomong gitu, bahaya. Karena itu kapasitasnya pihak penegak hukum. Nanti kalau sudah final, sudah selesai, kita akan umumkan. Tapi untuk kasus Logika ini, izinkan saya untuk reminder ya teman-teman. Kita ingat beberapa bulan yang lalu terjadi mubahala. Ya, jadi ada tantangan mubahala yang dilakukan oleh Logicrot, menantang Bang Zuma untuk mubahala ya Bang Zuma ya. Mungkin kita putar sedikit. Ya, ini video saat mubahala tersebut. Boleh ya? Woi, Res. Lanjut. Gas lah, pakai izin cepat. Tunggu. Gimana cara matiin FEO nih? Saya bersumpah atas nama saya, Nur Alim. Saya tidak pernah sedikit pun punya niat apatah lagi memerintahkan, niat aja tidak pernah, apalagi memerintahkan seorang Muhammad Taufik menginjak Bible-nya orang Kristen. Kalau itu terjadi, saya rela dikutuk oleh Allah. Kalau saya pernah punya niat saja, niat aja dalam hati saya, terbersit sedikit pun niat untuk memerintahkan Taufik si Logika ini menginjak Bible-nya orang Kristen, jangankan dari mulut atau WA, niat di dalam hati saya atau ada di dalam pikiran saya sempat terbersit, saya dikutuk oleh Allah. Niat aja. Kalau ada niat dalam hati saya memerintahkan si Taufik menginjak Bible-nya orang Kristen, saya berani dikutuk oleh Allah dunia akhirat. Niat aja loh, niat aja. Apalagi sampai perbuatan. Tapi kalau tidak, saya minta kepada Allah, hancurkan orang ini, dunia dan akhirat. Hancurkan sehancur-hancurnya. Dia telah memfitnah saya dan memfitnah keluarga saya. Ya Rabb, demi namamu yang agung, kalau sampai saya tidak pernah memfitnah orang ini, tapi saya difitnah kemudian mengatakan saya merintahkan, berikan dia kesengsaraan dunia akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu semua saya. Amin. Yang di bawah aminkan di bawah. Tolong aminkan di bawah. Jangankan berbuat ucapan atau menelpon sesuai dengan fitnahannya atau chat dia sesuai dengan tuduhannya. Dalam pikiran saya terbersit sedikit pun untuk memerintahkan orang ini menginjak Bible, saya rela dikutuk oleh Allah dunia akhirat. Tapi kalau tidak, maka orang ini mohon ya Rabb, demi keagunganmu ya Rabb, kutuklah manusia ini, kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Jangan kau berikan sedikit kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah. Dan selamatkan anak istrinya dari keingkaran dan kemungkaran yang dilakukan ya Rabb. Jangan kau sentuhkan kutukanmu yang kepada Taufik ini kepada anak istrinya. Selamatkan istri dan anak-anaknya dari kutukan yang kau berikan kepada si Taufik yang telah memfitnah saya, memfitnah istri saya almarhumah, memfitnah saya habis-habis. Amin. Amin ya Allah. Hancurkan dia ya Allah. Hancurkan dia. Hancurkan dia ya Allah. Dunia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu sumpah saya Taufik. Amin. Silakan kau bersumpah. Ya. Silakan Taufik. Oke. Nanti Ya, jadi itu kejadiannya teman-teman. Dan sekali lagi kita yakin ya,
orang benar itu pasti akan selalu dilindungi oleh Allah, sedangkan orang yang ingkar itu pasti akan menerima balasannya. Tetapi yang paling luar biasa, ya, kita tahu bahwa Bang Zuma itu sampai bulan lalu itu masih sangat berlapang dada, teman-teman. Masih ingin mencoba melihat apakah Taufik ini bisa bertobat, apakah Taufik ini bisa berubah, ya. Sehingga Bang Zuma itu sampai menyisihkan waktunya untuk ke tempatnya logika. Ya, jadi Bang Zuma yang mendatangi kotanya si Taufik, ya, untuk istilahnya ya cobalah kita lihat ini orang masih bisa bertobat atau tidak. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Malah petentengan, ya. Mungkin kita putarkan sedikit apa yang terjadi waktu Bang Zuma menghubungi Logicrot bulan lalu, ya. Ini masih bulan lalu, teman-teman. 1,5 bulan lalu. Aku ingat waktu kejadian ini aku lagi sama Kores on the way balik dari Bromo ke Jakarta, ya. Waktu itu si Kores lagi jumpa sama neneknya. 4 jam sampai di situ. Pokoknya sampai sini aku langsung. Serius. pokoknya. Aduh, parah pokoknya. Jadi terus gimana lagi coba? Oh, kamu tinggal Sherlock sekarang. Habis ini kamu tinggal Sherlock, saya OTW ke sana. Nah, gini. Kita itu yang dipegang janjinya kan? Iya, janji, makanya. Kamu betul. Datanglah, aku udah bilang datang. Aku nggak kayak kamu, Dinda, serius. Kalau kamu jadi kau ingkari lagi nih. Jadi ingkari lagi nih. Habis video call katanya Sherlock. Jadi diingkari lagi. Nggak mau Sherlock. Mau atau enggak? Mau nggak? Mau atau tidak? Ya kan udah aku bilang iya. Apa itu? Oke. Saya tunggu ya, udah ya. Saya tunggu Sherlocknya ya, udah. Ayo. Assalamualaikum. Nanti sampai Pasir kabari ya. Loh, Sherlock. Iya, sampai Pasir kabari ya. Sherlock nggak? Iya, sampai Pasir kabari. Iya, Sherlock nggak? Saya berangkat langsung ini OTW ini. Lagi di jalan. Nah, gini. Iya, jalan Pekanbaru. Kita kan udah pasti kan? Mana ada pasti kalau kamu udah ngomong, habis itu kamu Sherlock. Ini bukan orang sini, Pik. Kamu bisa nyebut kota mana saja. Tapi kalau kamu nggak Sherlock, saya ke sana kamu nggak ada. Kamu dipercaya? Ada dong. Ya sekarang Sherlock. Ada dong. Sherlock sekarang. Ada ini. Sherlock sekarang. Saya sudah 2 kali Sherlock samamu. Sekarang giliranmu Sherlock. Baru dibilang lagi. Lagian kamu Sherlocknya nggak jelas. Pas makan di sana Sherlocknya di situ, nanti pindah tempat Sherlock lagi apa Sherlock gitu. Pertamaku dengan Sherlock keduaku itu sama. Aku di situ. Coba Sherlock sekarang udah beda lagi kan? Ya kan aku sudah di luar. Nah sama, aku lagi di luar juga. Ini bukan lagi di rumah. Tadi katanya 5 menit dari titik lokasi. Dari tempat tinggal aku ke situ 5 menit. Aku ya, kan sekarang posisi lagi bukan di rumah. Ya sekarang kau Sherlock titik itu, saya di situ. Titik yang sekarang kamu itu pergi di situ. Kamu Sherlock di situ. Kamu datang atau tidak datang, yang penting kamu Sherlock. Aku sudah bilang kamu laki-laki. Nah, yuk Sherlock yuk. Masa iya nanti kamu sampai sini? Masa iya aku nunggu 5 jam? Kan nggak mungkin. Yang betul aja. Saya yang mau ke situ. Kamu tinggal Sherlock. Saya OTW ke sana. Aku sudah berikan kamu di belakang. Di belakang sudah ada pisang, sudah ada mentega, udah ada gula, indomie, beras, udah ikan kering pun aku udah siapkan. Sampai rumah aku Sherlock. Ini aku lagi di luar. Ya udah, aku tunggu ya. Ya, angsur aja datangnya gak apa-apa. Ya. Ini dibilang orang hebat nih. Didatangi kampung. Enggak, tunggu dulu. Tunggu bentar dulu. Indah. Nah, aku ya ini nanti pasti ku Sherlock nanti kan gitu. Tapi ya udah aku tunggu ya. Tunggu. Nah, tunggu dulu. Aku cuma ingatkan aja. Bertobatlah Dinda. Kasihan loh almarhumah. Kamu sudah membohongi Ingat topik sumpahmu. Kamu membohongi Allah dengan kau tuduh saya yang perintahkan kamu injak Bible.
Ingat itu. Terus kau bawa bagian narkoba SPO, ingat itu ya. Coba. Udah. Aku ingat kalau kamu ingat juga. Sekarang kamu tunjukkan ke saya Sherlock lokasimu. Saya ingin dengar dari mulutmu langsung dan ingin melihat bukti langsung kapan saya suruh kau injak Bible. Itu loh. Nah terus kamu melakukan itu nggak kau akui? Yang kau injak-injak ayat kitab suci itu? Di mana saya injak kitab suci? Nah, itu di hari ulang tahun kemarin. Iya, Gimana kitab coba? suci. Baju kaos kau bilang kitab suci, Pik. Ayat yang tertulis di situ gimana? Ayat yang tertulis di situ? Baju kaos itu kau bilang kitab suci. Ayat yang tertulis di situ yang saya katakan. Ya, jadi itu ya teman-teman. Dan padahal ya, Bang Zuma itu ngasih kesempatan terakhir saat itu. Masih memberikan kesempatan terakhir yang disia-siakan oleh Logicrot. Dan begitu juga dengan para penghujat-penghujat yang lain. Yang sebenarnya ya teman-teman, ini masalah waktu saja. Dan semoga dalam waktu dekat kita akan dapat kabar baik. Dan tentu saja yang namanya pertempuran seperti ini akan jadi pertempuran panjang. Dan sekali lagi kami mohon buat teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan kami ini, silakan ya. Nomor rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia tertera di layar. Dan untuk konfirmasi dapat menghubungi Aki Kores ataupun Goldian. Ya silakan. Oke, lanjut. aku masuk kok Jul. Teman-teman, tadi kita sudah dapat kabar baik bahwa Logika sudah masuk hotel Pledoi, hotel gratis yang sebentar lagi kita nunggu persidangannya. Tapi di samping kabar baik itu teman-teman, ada lagi kabar baik yang akan kita gapai dan sedang kita upayakan, kita ikhtiarkan tadi sesuai arahan Panglima kita. Untuk sahabat api semua, kita bahu-membahu, kita minta tolong semuanya ya teman-teman untuk mengupayakan hal ini. Yang sebentar lagi kabar baik itu akan kita terima masing-masing dan kita rayakan. Oleh karenanya kita minta tolong untuk teman-teman, yuk kita berinfak sedekah untuk membantu perjuangan kita di rekening api 75 kali 51770 BNI. Konfirmasinya bisa ke hamba, nomornya 0857 90 80 1766 atau di WA-nya Aki Kores. Sesuai arahan Panglima teman-teman, Gurunda Zuma akan ada kabar baik yang teman-teman dapatkan. Kira-kira itu. Kita keep silent dulu, main cantik. Tapi kali ini kita butuh bantuan sahabat APII semuanya untuk menuntaskan apa yang sudah kita mulai. Kira-kira gitu teman-teman ya. Yuk, salurkan. Jadi yang membedakan kita sama sebelah itu nggak kerja, tapi udah duluan koar-koar. Wah, nanti ya si Goldian kita masukin begini begitu. Nanti Goldian akan diperlakukan begini dalam ini. Itu kan semua halusinasi. Halusinasi mereka ya, dari dulu buat konten isinya nipu. Bilang nanti si Kores akan begini begitu di dalam penjara. Sampai detik ini Koresnya aman-aman. Ya, bahkan saya ingat sekali waktu saya dilaporkan berjilid-jilid sama mereka sampai bikin konten nanti dia akan beginilah, begitulah. Udah kasih angin-angin surga kepada netizennya supaya netizennya menggalang ya, membantu mereka punya program, padahal ya mohon maaf, ujung-ujungnya apa? Zong. Ya itulah kalau mereka. Kalau di kami, sekali lagi ya, kami tidak pernah duluan memulai, tetapi kalau ada yang nantang, pantang bagi kami. Dan kita buktikan ya lewat hasil teman-teman. Lewat hasil. Jadi kita nggak bacot-bacot di depan ataupun di di pertengahan, tapi kita tunjukkan hasilnya saja. Sekali lagi, yuk sama-sama kita berjuang untuk membersihkan Indonesia dari. Dan sekali lagi bantu tap-tap layar teman-teman supaya roomnya kuat karena kena pelanggaran nanti. Oke, silakan Akang Kian Santang yang dari tadi naik turun macam ingus. Oke teman-teman, jangan lupa ini ya teman-teman, kita butuh bahu-membahu dan nomor konfirmasinya 0857 9080 1766. Ditunggu teman-teman ya, ada sesuatu yang lagi APII ikhtiarkan. Yuk lanjut Akang. Lanjut dulu kok sinyalnya,
Oh ya, oke, Pak Ketua Pengawas, Kanda Peta Lembu, Fadol. Assalamualaikum. Ustadz Sugi, Fadol Ustadz Sugi. Wih, sinyalku atau apa ini? Ya, mereka semua hilang, guys. Ya, mungkin dari Kores ada yang mau sampaikan lagi atau Gumasa mau nangis? Aduh, ngapain Gumasa ini? Nggak tahu, Ya, dia mau nangis. teman-teman, mungkin. Ya, izin dikit res. Suara lu kok tumben, Kang, jelek, Kang. Dia lagi menjemput Bang Handi. Sinyalnya jelek. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah gimana sekarang sinyalnya nih? Suaranya. Cakep. Teman-teman yang ada di bawah, santai ya, santai. Pokoknya santai, sesantai-santainya, jangan mengajukan si ini menghujat, si A menghujat, si B menghujat. Dipikir kalau laporan itu cepat kali ya, kayak makan cengek itu apa ya, rawit, langsung lada, langsung pedas, gak gitu kawan. Kita butuh perjuangan dan kita juga butuh amunisi yang emang harus mumpuni. Yang dilawan sama kita itu bukan ecek-ecek, guys. Yang dilawan sama kita itu ibarat apa ya, gunung, ibarat gunung, kita itu bukit, guys. Jadi yang dilawan sama kita itu orang-orang yang emang pendanaannya itu sangat kuat. Makanya kita butuh support dari kalian semuanya, guys. Ini nih yang tertera di atas nih, BNI 7-nya 5 kali, 51770, ayo support biar para pembenci Islam ini semuanya terkungkung atau mendekam di jeruji besi. Kita akan kerja kok, kita kerja. Jadi request dari kalian semuanya akan kita kerjakan semuanya, tapi satu persatu ya, nggak bisa semuanya, guys. Sabar kalian ya. Contohnya si Logicrot udah masuk, ada satu lagi nih besok nih. Siapa yang masuk? Hanya Kores yang bisa menyebutkan. Gasres. Kores lagi kena. Iya. Ya Ikhwan, kalian sudah lihat perjuangan kita, ada kendaraan dan kendaraan ini butuh bensin dari pendanaan kalian. Pendanaan kalian ini itulah hasilnya yang tadi kalian lihat. Berikutnya, satu kendaraan sudah beres, kendaraan berikutnya akan melaju. Maka dari itu support pergerakan ini, silahkan transfer ke rekening yang tertera dan konfirmasi ke nomor Kores yang aku chat di bawah ya. Ini Ukhti SF Jazakallah Khair sudah masuk. Berikutnya kalian Ikhwan, karena insya Allah kami targetkan bulan depan sudah dapat kabar gembira berikutnya. Begitu Mabre. Oke. Mana dia? Tunggu. Dari Ahi Khalid udah. Res, ini yang bulan depan mau masuk ini hujatannya tentang apa sih, Res? Coba Res, gue pengen tahu. Aduh, pokoknya dia bentuknya mirip musuhnya Batman lah pokoknya. Ya. Jadi gini teman-teman ya, kalian bisa lihat biasanya itu kan karena ini dilaporkan sudah istilahnya cukup lama dan dalam waktu yang dekatan ini antara yang satu sama yang berikutnya itu dekatan. Jadi begitu peti hasil juga kurang lebih akan mirip-mirip gitu. Nah, jadi bakal door terus nih teman-teman. Terus kalau yang sebelah kan nanti bilang, oh dikit-dikit main lapor. Nggak sadar apa, nggak punya termin. Yang mulai duluan kaum kalian goblok. Dilanjutin anjing, tangannya malah mewek. Itulah kalian itu anjir, imannya iman mewek aja kerjanya. Kalau nggak kuat mulai lapor-laporan, jangan mulai. Makan ini anjing, lu makan ini. Ya, jadi yang memulai itu kalian ya. Ingat, yang memulai itu kalian, yang menantang. Mentang-mentang bilangnya, wah kami kaya, kami punya backing hebat. Awas kalian muslim. Begitu dijabani kok jadi seperti ini. Loh anjir, awalnya Gurunda yang dilaporin sama mereka, sama si Dosma. Ya kita ngelawan lah, masa kita harus diem? Gak bisa kita tampar pipi kiri kasih pipi kanan, weh. Mereka yang duluan, mereka yang mulai. Gurunda langsung yang dilapor.
Dasar umat ingus. Ingus lu sembah. Waduh, bisa juga nyembah ingus ya. Siapa Robert Lele? Robert Lele? Ya, sabar, sabar. Nomor WA mana nih nomor WA? Nih. Tuh. Nomor WA. Tuh. Tadi siapa yang mau ngomong? Ngomong. Ya, Gumasa mau nangis, silakan kita kasih tempat buat nangis. Atau ada teman-teman sebelah yang Boleh saya tanya, ya mau nanya apa silakan. apakah betul Muhammad hamba Allah? Apa ini nggak nyambung? Kita lagi bahas logika, guys. Apakah Nabi Muhammad hambanya Allah? Iya, terus? Hijau naikin orang kayak gini, aduh anjir. Kupikir dia mau nangis. Siapakah Pejabat ini pejabat surga ngapain naikin orang kayak gini lu Jul? Aduh nggak jelas lu. Siapa kalau lawan kata hamba kan Tuhan, lawan kata Tuhan hamba. Kalau Muhammad adalah hambanya Allah, siapakah Tuhannya? Siapakah Tuhan bagi Muhammad? Aduh, nggak bisa ngomong rupanya. Ya Allah Tuhannya lah. Ini anjir lu melayang-layang di permukaan air pertanyaan lu. Tuannya, Tuhan hamba. Jadi Allah itu Tuhan ya? Iya. Oh, itu aja. Berarti artinya. Pertanyaan lu. Badut. Iya, itu cuma itu. Berarti kan Allah adalah Tuhan bagi Muhammad ya. Tuannya Nabi Muhammad, ya. Terus? Iya. Berarti itu aja pertanyaannya. Artinya kan. Ya, makasih kalau gitu. Allah itu tidak ada setara dengan apapun. Padahal ada banyak Tuhan di semesta ini. Tapi pada ada kelaminnya. Kalau Allah nggak ada. Nggak masalah. Batu pun nggak. Ya masalah lah anjir, Tuhan berkelamin kayak mana? Masalah lah. Batu juga. Kalau misalnya Tuhan berkelamin, kelaminnya apa? Mujizat kelaminnya. Kan gitu biasanya pertanyaannya. Jadi kan katanya Allah itu tidak ada setara dengan apapun. Padahal kalian mengaku Allah adalah Tuhan. Bagaimana itu? Berarti ada banyak Tuhan di semesta ini. Enggak, satu-satunya Tuhan yang maha suci tidak berkelamin hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ada kelaminnya, berhala itu. Apa dasarnya sehingga Allah itu maha suci? Padahal dia enggak. Tidak ada kelaminnya seperti berhala-berhala yang lain. Ya. Tidak ada kelaminnya, itu tandanya. Tidak ada kelamin. Penis, vagina, nggak ada. Oke, jadi Yesus adalah salah seorang Tuhan. Ada kelaminnya nggak? Ada. Nah, bukan Tuhan dalam Islam. Ada kelaminnya soalnya. Jadi Yesus salah seorang Tuhan atau salah seorang maha. Ada kelaminnya? Ya. Ada kelaminnya dia? Setiap segala sesuatu yang sangat dituankan. Ada kelaminnya nggak? Iya. Dijawab dulu. Jelas berkelamin. Ya, kalau gitu bukan Tuhan dalam Islam. Tuhan tidak berkelamin dalam Islam. Jadi segala sesuatu yang sangat saya tuankan atau yang sangat saya taati adalah Tuhanku, karena Tuhan artinya maha Tuhan. Siksa. Iya, nggak apa-apa. Dalam Islam nggak bisa gitu. Kalau ada kelaminnya bukan Tuhan. Tuhan artinya maha pemimpin atau sangat pemimpin. Nggak ada Tuhan artinya bukan maha pemimpin. Tuhan itu satu-satunya jabatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jabatan itu, Tuhan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang, ada kelaminnya dibilang Tuhan, itu berhala. Apakah Allah itu pejabat? Di mana pejabat dibilang Tuhan? Kau yang ngaku-ngaku. Kau yang mengaku-ngaku. Allah itu pejabat. Ya kalau Tuhan itu harus ngaku, bre. Kalau misalnya nggak ngaku dilantik namanya. Berhala jatuhnya. Coba cek di mana ada berhala-berhala macam kayu, macam batu, ngaku dia Tuhan. Ada nggak? Nggak ada. Yang namanya Tuhan harus ngaku. Wajib dia mengaku bahwa dia Tuhan supaya manusia ciptaannya tahu, gitu. Seseorang saya sibuk paman. Nah, kalau misalnya udah dibilang seorang, itu udah nggak, pasti bukan Tuhan karena orang ada kelaminnya. Jadi gitu. Yesus seorang Tuhan. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau Tuhan bukan orang. Yesus seorang Tuhan, seorang yang Nggak bisa,
Nggak bisa, nggak bisa. Orang yang sangat mulia, saya orang yang sangat suci. Kalau misalnya dia mulia, tunjukkan kapan dia mandi. Dia di seorang yang sangat suci atau Nah, seorang gimana caranya mau dibilang mulia, suci ya maksud gua, tapi nggak mandi? Gimana caranya? buktinya dia salah seorang pejabat surga. Pejabat. Sebab Ada berapa pejabat? Ada berapa pejabat di surga? Ada berapa pejabat? Salah seorang. Udah gue masak turun dulu ya, daripada blunder terus turun dulu ya. Kita masih ada case ini. Ya, gue masak. Pejabat salah seorang. Yesus salah seorang pejabat surga. Iya, Gurunda. Gue masak. Lu belajar Jangan ngomong dulu, sono. diterangkan Belajar ngomong dulu. di mute. Astagfirullah. Naik, gue masak, naik lagi, gue masak. Gue masak, naik. Aja. Oke. Oh, dia request. Ah, mantap. Sip, yuk Gurunda. Oke, jadi setiap pejabat negara adalah tuan atau penguasa. Setiap pejabat surga adalah maha tuan atau maha penguasa. Bagi saya, setiap pejabat negara adalah tuan atau penguasa. Bagi saya, setiap pejabat surga adalah maha tuan atau maha penguasa. Bagi saya, pertanyaan saya adalah, kenapa iblis dan umat iblis tidak menganggap Ya, para teman-teman pejabat? sekalian, dia 500 teman. Kalau di semuanya nih besar untuk menjuangkan kita. Nge-lag Gurunda sinyalnya. Kita mau masing-masing kita memberikan saya cek. Jadi Komal tukang main mute. Oh, sorry, saya enggak ini ya. Oke. Gurunda, sinyal. Coba cek lagi Gurunda. Iya, suara saya belum terdengar baik. Nah, alhamdulillah ini Jos. Gurunda pakai kuota atau pakai wifi Gurunda? Cek. Iya, masuk. Lanjut. Pakai wifi, pakai kuota semuanya, tapi nggak ada yang bagus. Udah pakai ini towernya aja, mau kuangkat ke sini aja pun nggak bisa. Ya, suara saya kedengaran bagus nggak? Jelas. Ini sekarang bagus. Lanjut Gurunda. Belum bisa ya? Oke, dilanjutkan aja dulu. Silakan. Oke, selanjutnya. Kalian banyak kali tapi Oke, kok teman-teman, takut sama saya? 1.400 yang ada di sini. Ayo, mari berikan impak terbaik kita untuk perjuangan teman-teman yang ada di atas sini ya. Kita. Oke, lanjut dulu. Silakan. Oke, teman-teman, kami umumkan sekali lagi, bentar dulu gue masak. Ada sesuatu yang lagi kami ikhtiarkan. Insya Allah ditunggu kabar baiknya bulan depan atau paling lambat 2 bulan yang akan datang. Kita lagi perang ini dengan kupar-kupar penghujat yang habis ini akan terrealisasi apa yang sedang kita upayakan. Jadi kami di sini bahu-membahu minta tolong kepada sahabat API semuanya, para penonton, para sahabat yang menikmati dialog-dialog kami dan bersatu untuk kami. Yuk salurkan untuk perjuangan kita di rekening ini 75 kali 51770. Nomor konfirmasinya 0857 9080 1766. Sekali lagi ini ya teman-teman ya, 75 kali 51770 atas nama APII. Yuk ditunggu para ahli sodako. Habis ini kita bubukin Oten ya. Lanjut. Iya, suara saya kedengaran? Suara kedengaran enggak ya? Fadol. Iya, jadi teman-teman sekarang ini saya ada di dalam grup Bendahara Apologet Islam Indonesia, menunggu resi yang sahabat-sahabat kirim melalui Dinda Kores, bukti transfer dari antum semua. Saya ingin memantau langsung 1.400 mata memandang untuk mentransfer
seikhlasnya ke nomor rekening Apologet Islam Indonesia demi perjuangan kita. Ini sekarang lagi genting-gentingnya sahabat-sahabat sekalian. Saya lagi ada di Komal Bendahara, saya ingin melihat, silakan siapa aja yang kemudian mentransfer untuk ke rekening Apologet Islam Indonesia. Saya pantau langsung nih, saya ada di grup Bendahara detik ini, saya ada di grup Bendahara. Nanti resi bukti transferannya teman-teman sekalian dikirim ke nomor HP Dinda Kores. Dinda Kores nomor HP-nya ada nggak di bawah? Diketik dong. Ada Gurunda nih, langsung teman-teman, Islam lagi berseru, Islam sedang memanggil antum semua. Islam sedang mengajak antum semua. Yuk, yuk. Iya, Islam sedang memanggil kita. Islam sedang menyuruh kita. Mari kita bahu-membahu, kemudian sahabat-sahabat sekalian, berikan impak yang baik di antara kita. Yang kita punya, harta yang kita punya, berikan yang terbaik. Berapapun itu, silakan. Kita sangat membutuhkan pergerakan kita ini, sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Islam sudah memanggil, saatnya kita buktikan bahwa kita adalah satu di antara miliaran umat Islam yang menginginkan kejayaan Islam. Ingat, yang sedang kita perjuangkan ini, bagaimana bisa memberikan pelajaran, pengajaran kepada penghujat Islam. Dan nanti sahabat-sahabat akan dengarkan hasilnya. Ayo teman-teman, silakan. Saya masih di grup Bendahara, saya pantau sampai live-nya selesai. Dan juga untuk supaya perbaikan jaringan saya udah bagus, baru nanti kita akan berdialog dengan teman-teman Kristen. Silakan, saya tunggu, berikan infak terbaik antum semua. Islam sedang menyeru, Islam sedang memanggil. Yuk, mari bahu-membahu. Silakan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah, semua yang sudah berkontribusi. Mantaps. Aku menantikan yang 1.500.000, 2 juta, 5 juta ikhwan. Ayo ke Ahlus Shadaqah Muslim. Kami sudah memberikan yang terbaik, laporan terbaru. Nantikan laporan yang keduanya. Laporan berita baik gitu ya. Mantaps, beautiful. Lanjut. Tunggu ya, aku balas chat dulu. Jadi coba kalian bayangin ikhwannya, ini tipikalnya para penghujat Islam dan pembenci api gitu ya. Mereka koar-koar anjir. Sebelum mereka kena ciduk karena melakukan tantangan-tantangan yang penuh jenaka dan macam badut gitu, mereka koar-koar. Kita silent dulu. Ada rencana besar di belakang nanti yang akan membuat Zuma hancur gitu bahasanya. Terus kemudian kita sudah koordinasi begini dan begitu. Kalian tunggu saja. Pokoknya gitu bahasanya. Anjir dibalik jeruli. Dibalik jeruji langsung anjir. Macam badut mukanya, bre. Macam badut mukanya. Terus tahu nggak apa obrolannya yang sampai kepada kita? Dia yang koar-koar di belakang mau menjebloskan Gurunda padahal nggak punya apa-apa. Ini orang berbicara begini, Bang, boleh nggak saya nelpon Gurunda buat minta maaf? Buat minta maaf katanya. Udah masuk minta maaf anjir. Menjilat ludah sendiri. Gimana? Enak nggak dahaknya? Enak nggak? Enak nggak sih nggak makan dahak sendiri tuh, enak nggak sih? Penasaran gue gitu loh. Gue sangat respect kepada orang yang misalnya ada penghujat gitu, lalu kemudian dia masuk gitu, lalu kemudian dia, saya tidak minta maaf karena apa yang saya katakan benar gitu. Nggak macam anjir, macam ini logika satu. Anak Batak juga pernah begini, Kosman juga, dan orang-orang GP juga pernah kayak gini. Apa anjir nih mental-mental pengecut pecundang seperti ini. Terus lu mau melawan bangsawan api yang berjuang di atas jalan agama Allah, mental pecundang kayak kalian mau lawan kita. Anjir. Menjijikan, bre. Tapi jadinya lucu. Menjijikan tapi jadinya lucu.
Dan ini akan terjadi yang kedua kalinya, ikhwan. Maka dari itu, infak fisabilillah kalian kami nantikan. Gas. Oke, kuy udah banyak yang ngechat, alhamdulillah. Aku data dulu ya. Isi yang lain, jangan dead air. Ya mungkin dari Pak D atau Peta Lumpuh ada yang mau disampaikan? Ya, buat teman-teman yang di bawah yang mau request siapa aja penghujatnya ya, tolong di-record tapi dengan catatan harus monolog ya, harus monolog, jangan lagi debat, harus monolog, di-record, kirim ke kita videonya tuh ya, request satu persatu. Insya Allah kita akan kerja, kita akan bergerak guys. Ya, jadi seperti yang sudah pernah dibilang Kores di awal tahun, 2025 ini akan panjang, bahkan diprediksi ya, 2026 ini akan jadi pertempuran yang kurang lebih akan sama lagi teman-teman. Dan kita akan menantikan setiap bulannya akan ada badut-badut sebelah yang masuk. Yang lebih lucu ya seperti yang Kores bilang gitu, begitu masuk, omongannya berubah guys. Ini mirip dengan Rudy Simamora ya. Rasa takut sudah saya kubur di dasar Danau Toba. Begitu didatangi, tolong guys, rumahku didatangi guys. Lah, tapi rasa takutnya udah hilang, gimana sih? Jadi mereka ini ujung-ujungnya menjilat sendiri gitu. Lebih bagus diam. Ya, kalau memang nggak kuat, diam gitu. Masih mending kayak Agatha ya. Nangis-nangis, saya gak kuat gitu kan. Masih mending gitu. Ini sok kuat, begitu masuk, malah aduh, bisa nggak ya saya minta maaf sama Bang Zuma dan saya lepas. Udah sampai gitu ngomongnya, anjir apaan ini gitu. Dan kita ingat ya, ini pertempuran ini kan dimulai dari sebelah. Kalau nggak salah di bulan 10 ya. Di bulan 10 pas tahun lalu mereka memulai ini semua guys. Oke. Silakan dari pembina kita, Pak Desugi, ada yang mau disampaikan sama Bang Peta Lempu? Ya, itu waktu anak Batak nangis-nangis. Pengawas! Mana ini pengawasnya? Yuk, kapan donasi? Si Kores kan mau dilapor tuh. Oh ya, bagi teman-teman sebelah kalau mau laporkan Muslim, kami sodorkan Kores untuk dilaporkan ya. Soalnya kasihan Kores. Kalau saya sudah pernah. Saya kedengaran nggak nih? Ya, kedengaran. Kalau saya udah pernah, Bang Zuma udah pernah. Jadi semua udah pernah. Kasihan Kores, masa dianggap anak bawang? Harusnya dia dilaporin juga. Begitu. Iya sih. Iya anjing, penghujat ini lapor cewek, Unik Rifa, Ukti Nora. Cek. Terus siapa yang terbaru tuh? Addukhon yang dilapor gitu. Gua yang dilapor, bre. Semua pencetus argumen-argumen menyakitkan buat kalian itu datangnya dari gua. Tuhannya penghujat itu dihamili oleh apa? Tuhan. Kores gak mau dengar Gurunda. Si Kores Udah mau ngomong. Kurang aja. Padahal gurunda. Parah kacau Bang Kores. Cek. Ah, mantep. Kok kayak ini ya, Ardiansyah suaranya. Oke, Masya Allah. Ini saya hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Bayu Nugroho, ada Bang Umar, dan cek. Kemudian siapa lagi? Nama-nama yang ada di sini, Bang Jayusman yang telah memberikan infak terbaik untuk pergerakan ini. Saya tidak sebut nominalnya, saya cuma menyebut namanya. Ada Rahmat Sujono, Barakallah Fik Lukmana, dan juga ada Muhammad Effendi, dan ada Asfi, ada Yusri, ada Surya Fitri, dan yang lainnya. Cepat. Kita buktikan umat bersatu di dalam memberikan yang baik umat ini untuk kita. Edi, Sfian, barakallahu fikum. Yang lain, silakan. Nanti saya sebutkan lagi satu-satu. Lanjut.
Nge-lag, Gurunda. Gurunda harus jual HP Samsungnya buat beli kuota. Cek. Gurunda nggak ada wifi ya, nggak pakai wifi di sana Nge-lag, Gurunda. Gurunda harus jual HP. Bang Zuma nampaknya ini. Burhanuddin. Bang Zuma Syukran, menggantikan barakallah topik fi. Ya ini di Sukmawati, Dodo Sawit. barakallah. Terima kasih banyak, masya Allah, subhanallah. Terima kasih semuanya teman-teman. Allahu Akbar, masya Allah. Saudara Wintoro, Edi Sopian, antum semua luar biasa, masya Allah. Lanjut lagi, saudara-saudara, silakan. Ya, jadi banyak kabar-kabar menarik ya. Bahkan ini terbaru Edis versus Pak Bom Bom dan kawan-kawan. Seru-seru. Nah itu tim pengawas mau nyampein. Assalamualaikum Kanda Peta Lembu. Udah monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol. Kagak, gue dipanggil. Cek. Saudara, Katuranggan di YouTube, thank you, barakallah fiq. Lanjut, sahabat-sahabat semuanya, silakan. Ya, silakan. Dan juga Pak D. Kaget gua si Kores. Makanya kalau ada dia jangan pakai headset. Alhamdulillah. Sakit kuping. Trauma. Kena gendang kulingnya. Oke, biarkan saya ngomong. Kalau nggak kalian ada lagi mau dibicarakan. Lanjut biar saya monitor aja. Lanjut Pak Peta. Apa ini si Kapir? Pak Peta lanjut Pak Peta. Diam dulu Kapir. Pak Peta lanjut. Jadi, Ya, baik. Assalamualaikum Yesus warahmatullahi diutus wabarakatuh. Bapa dari surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Saudara Saplandi. Jadi, saya hanya Terima bisa kasih, saudara menyampaikan, Saplandi. Lanjut. Saya hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kita semua, para netizen yang ada sekarang mau berkorban untuk agama Allah. Iya, tanpa persatuan, tanpa kekompakan, tidak adalah artinya kita semua ini. Tapi Masya Allah, dengan saudara-saudaraku semua di API ini, tetap bersatu padu untuk berjuang bersama. Tanpa pamrih, tanpa kendala, tanpa kenal waktu, walaupun dihujat bagaimana tetap kita harus maju ke depan. Tantangan ke depan kita masih panjang. Kita harus bersatu, jangan sampai ada persoalan-persoalan yang hanya sepele membuat kita bisa retak. Persatuan kita bukan lawan kita sesama muslim, tetapi yang seperti yang disampaikan Gurunda adalah oteng-oteng yang menghujat Islam, menghujat Nabi kita, menghujat Allah kita, menghujat kitab kita. Itu yang kita lawan. Untuk sama muslim, hindarkanlah rasa permusuhan di antara kita. Kita bersatu padu untuk menatap masa depan. API ini insya Allah akan menjadi sebuah yayasan yang sangat besar kalau kita bersatu di dalamnya. Iya. Antum semua ini yang ada di sini adalah pejuang-pejuang jihad. Kita tidak perlu ke Palestina, tidak perlu kemana-mana. Kita duduk di sini dengan menyuarakan kebenaran, hak Islam itu adalah benar. Itu adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Itu harapan saya. Dan khusus untuk Gurunda itu, saya tadi langsung keluar waktu Julius tayangkan itu, waktu dia datangi Logika. Bisa ditanya Gurunda. Saya telepon beliau, saya menangis. Apa yang saya katakan sama beliau. Sungguh mulia hatimu Gurunda. Orang yang selama ini mencaci keluarga kamu sendiri, kamu dengan ikhlasnya datang untuk memberikan santunan, untuk memberikan semangat. Tapi apa? Di antara 1000 manusia yang ada, belum tentu ada seperti semulia hatinya Gurunda ini. Luar biasa.
Kita harus salut punya pemimpin seperti beliau ini. Masya Allah, Masya Allah. Itu aja sih. Saya nanti kalau nanti nangis lagi. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pengawas. Mana Pak D nih? Ya, jadi begitulah teman-teman ya. Banyak yang bertanya. Dinda Kores. Cek. Ya, Bang Zuma, silakan Bang. Itu live Semangat Gurunda. Bang, ditanyain tuh live di YouTube kok kayak ingus. Disebutkan namanya teman-teman kita yang berinfak tuh. Saya live di sini, adminku tidur di Makassar. Oke, siap. Oh, pantesan. Makanya kayak gitu. Sorry teman-teman di YouTube ya. Di malam ini kita, insya Allah besok saya sudah bawa kantornya Telkomsel, kupindahkan ke tempat tidurku ini. Tenang aja. Oke. Disebutkan namanya teman-teman kita yang sudah berinfak ini. Orang-orang mulia yang kita punya ini disebutkan namanya satu-satu, Dinda Kores. Silakan. Siap. Iya, berikutnya udah masuk juga ini dari ini Ukhti ya. Ukhti Echa Al-Bahar. Alhamdulillah. Mantap Ukhti Echa. Gas. Jazakallah khair untuk supportnya. Ini ikhwannya aku kasih tahu, kalian jangan menahan-nahan infak sodakoh ketika ini mengenai jihad fisabilillah. Karena ketika sukses programnya ataupun nggak sukses programnya, ini menjadi amal jariah untuk kalian semua nanti di akhirat. Kita semua kan percaya ya, ada yaumil hisab, ada yaumil mizan gitu. Ini semua akan kepake di sana. Nggak peduli bre, lu cuma 20.000, cuma 10.000 gitu. Itu akan jadi gede nanti di timbangan di akhirat sana. Tapi kalau untuk sekarang, kalau ada 5 juta gas, 10 juta gas, 1 juta gas, 5 juta gas gitu ikhwan. Oke? Mantap, thank you. Nah, berikutnya juga ada dari tunggu. Ada dari ini kok ada yang nggak bisa terkirim ya? Ini dari akhi siapa nih? Dari DPW Riau. Ya, bagi teman-teman yang nanya ya, ini untuk kegiatan apa? Sekali lagi, ya ini untuk kegiatan perjuangan kita memastikan penghujat Islam masuk ke dalam jeruji besi. Ya, jadi kita tahu dimulai dari Logicrot, nanti ini akan menyusul orang-orang berikutnya. Tapi siapa? Mohon maaf, kita harus skip dulu karena ini akan jadi pertempuran panjang teman-teman. Ya, kita nggak bisa berharap bahwa lapor selesai gitu, enggak teman-teman. Harus ada yang follow up, harus ada pengacara yang maju gitu ya. Harus dipastikan semua sehingga ya itu, kita butuh amunisi untuk jangka panjang, dan apa yang sudah kalian berikan, insya Allah ya semua akan digunakan demi kebaikan, dan yang pasti semua sedekah kalian, infak kalian akan dibalas ya, dibalas dengan jannah. Dan sekali lagi bagi teman-teman, yuk sama-sama kita berjuang. Kalau yang seperti ini bisa dikatakan wajib lah ya, wajib hukumnya. Kecuali kayak misalnya Kores bilang, "Oi, saya masuk rumah sakit." Nah, kalau bantu Kores masuk rumah sakit itu mungkin nomor sekian teman-teman. Tapi yang nggak ada gua sakit orang nggak tahu. Ya, perangkat baru orang harus tahu. Perangkat itu penting. Pedang soalnya. Begitu teman-teman. Jadi harus bisa dibedakan kapan yang benar-benar ini sangat membutuhkan. Nomor WA-nya mana? Ya, mungkin dari Culun. Tuh nomor WA udah gua kirim. Ini ada namanya Culun. Ada yang mau disampaikan Bang Culun? Halo, selamat malam Bang Culun. Bun. Gimana ya? Nggak bisa lihat nama. Apa bang? Nggak jadi. Lu nggak bisa lihat nama kalau ada orang yang ke gua. Ya, ada Akhi Aris. Jazakallah khair Akhi Aris. Ada yang nulis. Semoga Allah ridhoi untuk menjadi amal jariah dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Oh ya, yang masuk dari hamba-hamba sampaikan, ini ada dari Akhi siapa ini? Akhi Kris. Jazallahu khairan katsiran Akhi Kris. Terus ada Akhi Khalid. Jazallahu khairan katsiran Akhi Khalid. Akhi Fendi Mohamed. Jazallahu khairan Akhi Fendi Mohamed. Akhi Jos. Jazallahu khairan. Akhi Sultan Arif. Jazakallah khairan.
Akhi Syarif Tatang, jazakallahu khairan katsiron. Semoga apa yang kalian ikhtiarkan dan yang kalian sodakohkan dibalas melimpah dan jadi jariah buat kalian semua. Dilanjut. Yuk, kita tunggu. Bisa konfirmasi di WA hamba atau Bang Kores 0857 9080 1766. Insya Allah yang kita upayakan kabar baiknya akan segera kalian terima dan kita rayakan sama-sama. Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kemenangan Allah itu kemenangan yang nyata. Yuk, dilanjut. Halo Culun. Ya, silakan Bang Culun, ada yang mau disampaikan? Oh, kalau nggak ada, kita lanjut ke Bu Ines. Ya, silakan Bu Ines. Oke, tidak ada jawaban. 1 kali, 2 kali. Oke, kita lanjut sama Bang Opas ya, yang tadi mengatakan sudah ikut berkontribusi untuk memastikan para penghujat-penghujat masuk ke dalam selokan. Ini benaran logika nggak? Nggak, ini logicrot, bukan logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bang, Ya. itu bisa bisa disematkan nomor tempat konfirmasinya supaya nggak jalan-jalan terus. Maksudnya supaya nggak gerak-gerak gitu. Bisa Komal nggak bisa nyematin pesan. Nggak bisa, YouTube yang bisa. Solo live. Komal yang nomor Jadinya kepanjangan akhi kalau disematin ininya, makanya di bawah di screenshot gitu. Screenshot terus di save. sama yang nomor terakhirnya 9623 itu ya, sama dikirim ke situ juga. Karena saya biasanya ngirim ke situ buktinya. Siapa ya 9623 ya? 9623 siapa? Bahkan itu yang ada di lensa News Muslim. Kalau 9623 0857. Oh iya, ini adminnya Lensa News. Tapi transfernya ke Yayasan API. Iya, saya sering ke situ. Oh, transfernya ke? Namanya API, atas namanya API. Iya, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Oh iya benar. Oh iya, nggak apa-apa. Aman-aman. Sama ya. Iya. Semua pintu aman. Yang penting dicek lagi atas namanya Yayasan Apologet Islam Indonesia, jangan Kelvin Janizera. Iya betul. Iya, itu saya cuman heran aja gitu kok. Beda-beda nomor. Emang harus kirim bukti kah? Iya, itu nggak apa. Kalau itu konfirmasi nggak apa-apa. Yang penting muaranya itu ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Karena kan yang melive-kan kita banyak gitu. Jadi kalau banyak yang membantu konfirmasi, banyak yang membantu registrasi, itu ya alhamdulillah bagus juga gitu. Oh. Yang mana tadi? Apa ya? Oh ya, tunggu. Ini amanah dari guru. Tunggu bentar ya. Iya, itu nggak apa-apa. Yang penting ke Yayasan API ininya transfernya. Oke, Akhi Aris, jazakallah khair. Oke. Lalu kemudian ada Akhi Fred. Mantap namanya Fred. Jazakallah khair Akhi Fred. Oke, sebagai selingan kita kasih Kores untuk makan gumasak lagi ya teman-teman. Karena kadang-kadang nggak bisa Bre, gua sibuk ini. Tunggu. Nanti kelewat. Oke, ini juga berikutnya ada Akhi Duye. Akhi Duye, jazakallah khair Akhi Duye. Kok takut sama aku? Bukan takut, Bre, sibuk anjing. Emang lu bakal ngapain gua? Iya. Mampu lu nyentuh gua kan nggak bisa. Banyak Lu kan cuma badut. sekalipun kalian semua. Apa gumasak? Udah, Res, debat dulu aja, nanti baru direkap lagi. Si Goldian ini udah banyak yang masuk lagi. Gol, gas gol. Gua nggak ada sound card, tapi gua butut nggak bisa masuk sound card. Mana ini? Tunggu bentar ya, Kenapa Gumazak? Oke, jadi kan gini, Yesus diutus Bapa dari surga untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi Tuhan atau Maha Pemimpin. Ya, Yesus Pertanyaan diutus saya. jadi Diutus. Tuhan. Dapat ini dia, dapat mandat. Berapa tahun mandatnya? Ya, jadi saya ulang ya. Iya, berapa tahun mandatnya? Kok berapa tahun? Selamanya lah. Loh, mana ada tulis di situ selamanya?
Jadi Yesuslah satu-satunya manusia yang diutus menjadi Tuhan atau Maha Pemimpin. Enggak, bagi yang Musa juga pernah. percaya. Musa juga pernah kok Iya, jadi kudus. semua nabi-nabi yang kudus disebut